Hari ini sebagaimana biasa kita beraktivitas di kebun. Hari ini saya mau mengenalkan bagaimana memanfaatkan limbah kayu gergaji menjadi media tanam. Kebetulan di sekitar kebun saya nih ada usaha yang menggunakan bahan bakar kayu. Nah, kayu ini potong menggunakan gergaji sehingga banyak sisa-sisa potongan gergaji atau istilahnya di sini namanya tai gergaji. Tai gergaji ini akan mengendap di tanah lama sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Yang sudah hitam itulah yang akan saya manfaatkan untuk media tanam. Ini saya perlu gali kembali karena di situ sudah terbenam lama, bahkan bisa ada yang tahunan, yang belum tahunan itu berbeda warnanya, dia agak kekuningan. Saya pilih yang sudah lama. Kita pacul dengan menggunakan cangkul, ya, menggunakan cangkul. Yang kita ambil yang paling bawah, karena paling bawah biasanya yang paling bagus, ya. Itu sudah seperti tanah. Sebenarnya itu bukan tanah juga, itu adalah semua dari bahan kayu. Kita kumpulkan menggunakan troli supaya tidak beban berat. Perjalanan dari kebun saya ke tempat pengambilan ini ya kurang lebih sekitar 100 meter saja, sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga. Kenapa saya pilih ini? Karena memang bahannya ada, ya. Kita memanfaatkan bahan yang ada saja. Nah, ini bagus sekali tuh, udah seperti tanah. Tinggal kita menambah beberapa media yang lain. Sambil persiapan pengadukan dengan bahan-bahan yang lain, ini ada bekas-bekas kayu yang masih lebar, saya buang, saya sisihkan karena itu tidak mungkin bisa menyatu dengan tanah, jadi sulit dicerna oleh tumbuhan, kita singkirkan saja. Kecuali daun-daun, ya, daun-daun biarkan saja karena daun-daun itu akan mudah terurai. Yang keras-keras ini kita singkirkan saja. Ya, intinya apa yang ada di sekitar kita manfaatkan semaksimalnya. Ini saya tambahkan kotoran hewan, ya, pupuk kandang, saya tambahkan pupuk kandang sedikit. Ini sekam yang masih murni, belum dibakar, tetapi sekam ini bekas sekam dari kandang ayam, dimana itu banyak kotorannya. Saya tambahkan kurang lebih sekitar 3 pengki, di sini namanya pengki. Ini tambah sekam bakar, tambahkan sekam bakar 1 karung. Untuk pencampuran ini bisa apa saja, yang penting ada bahan-bahan yang organik, bahan-bahan yang tidak mengakibatkan tanah menjadi keras. Nah, ini saya tambahkan tanah 1 troli. Ini agak sedikit saya mengambil tanah dari sini, sebab kalau saya ambil terlalu banyak tanah di sini ya sayang juga, karena kan di sekitar sini sudah sulit mendapatkan tanah yang bebas. Ya, tanah itu ya seminimal mungkin kita ambil dari kebun kita. Ini kita campur lagi. Di sini ada sisa kemarin pupuk kandang, ya, pupuk kandang sudah hancur, ya, sudah tidak berbentuk kotoran sapi. Ini kita campurkan lagi, kemudian kita aduk agar menjadi homogen, menyatu, ya. Terus kita aduk dengan menggunakan cangkul terus sampai merata, sehingga tidak terlihat lagi gumpalan-gumpalan
baik gumpalan sekamnya atau gumpalan kayunya dan gumpalan tanahnya semua sudah menyatu. Nah, ini udah mulai menyatu, sudah sedikit lagi kita bisa gunakan. Sudah tidak terlihat bekas gergajinya, sudah tidak terlihat sekamnya, sudah tidak terlihat gumpalan tanahnya. Setelah ini akan kita siapkan polybag untuk tanaman yang sejenis terong atau cabai. Saya menggunakan ukuran polybag tingginya 50, yang lebarnya 45. Ya, 45, bukan keliling ya. Ke polybag, nanti ini saya siapkan. Setelah itu saya pindahkan ke kebun yang siap kami tanam. Kenapa saya menggunakan polybag di kebun? Karena memang keterbatasan tempat ya, sehingga kalau tanaman saya tanam begitu saja di tanah, sehingga itu nanti akan berhadapan dengan tanaman-tanaman yang lain, sehingga itu tidak bagus. Karena di kanan kiri itu banyak tanaman yang keras, sehingga mungkin dia akan kalah, sehingga terpaksa dia polybag. Memang sebenarnya lebih bagus tanaman itu langsung di tanah, tapi tanahnya terbatas. Nah, seperti ini di pinggir batu, kalau kita tanam ya dia akarnya akan mentok batu juga. Tetapi kalau di polybag biasanya memang kita harus ekstra nutrisi dibandingkan dengan di tanah. Kita siapkan di antara pinggir-pinggir kebun. Setelah siap baru kita tanami. Nah, itu saja dulu tentang bagaimana memanfaatkan limbah kayu yang ada di sekitaran kebun saya. Mengenai bagaimana cara tanamnya nanti akan saya buatkan video berikutnya. Terima kasih semua. Salam pertanian dan sampai jumpa di video berikutnya.